Saudara-saudara yang Kristus kasihi, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam doa pagi bersama Heaven Ministry. Kemarin dalam bagian pertama saya mencoba menjelaskan tentang iblis dan kerajaannya. Dalam bagian ini saya masih akan menjelaskan tentang iblis dan kerajaannya, karena keterangan dari bagian pertama kemarin kurang lengkap, saudara-saudara. Seperti yang saya ceritakan bahwa sesuai dengan Efesus 6 ayat 12, kerajaan iblis dibagi atas pemerintahan, penguasa, penghulu-penghulu dan roh-roh jahat. Perlu Anda ketahui, dalam surga malaikat adalah makhluk roh, sehingga mereka tidak kawin atau menikah, apalagi mempunyai anak. Kepercayaan kita berbeda dengan kepercayaan agama dari seberang yang mengatakan jin-jin bisa kawin dan mempunyai anak serta jin-jin mempunyai agama. Di kerajaan surga manusia tidak kawin mengawinkan, dijelaskan dalam ayat Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi di dalam Matius ini saudara juga melihat bahwa ini Tuhan Yesus yang berkata, ya saudara-saudara, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Kemudian dalam Markus 12 ayat 25 dikatakan, sebab apabila orang bangkit dan orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat. Di dalam Kristenan tidak ada malaikat yang mempunyai agama, karena agama buatan manusia. Jadi malaikat juga tidak mempunyai jenis kelamin, karena jenis kelamin diperuntukkan untuk manusia untuk berreproduksi, untuk berkembang biak. Apabila kita nanti pun di surga, kita akan menjadi seperti malaikat. Jadi bagi Anda yang mengharapkan di surga nanti masih terdapat seks, silakan pergi dari Kristen, karena hawa nafsu Anda tidak akan dipuaskan di dalam surga orang Kristen. Anda cari saja surga yang lain yang memuaskan tentang hawa nafsu seks Anda. Surga orang Kristen, surga Yesus Kristus tidak mengurus alat kelamin Anda. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka bumi dan isinya berada di bawah kendali si jahat atau Lucifer. Dalam menjalankan kerajaan kegelapan, Lucifer dibantu oleh beberapa orang menteri atau jenderal. Lucifer bukan hanya berkuasa di bumi bagian bawah pun menjadi hak miliknya. Jadi saudara-saudara begini ya, paling atas surga, kemudian surga Allah Bapa, maksudnya surga Tuhan Yesus. Kemudian yang di tengah ada penguasa udara, namanya kerajaan iblis. Jadi kerajaan iblis menduduki dua tempat, saudara-saudara ya, surga, kerajaan penguasa, kemudian manusia, kemudian di bawahnya lagi ada tempat yang namanya Hades, tempat di mana orang-orang yang mati akan dibuang ke neraka. Di situ juga dia berkuasa. Bagian bumi paling bawah ya tempat penantian orang yang sudah mati nanti akan dikirim ke neraka. Jadi di situ Lucifer juga berkuasa untuk menyiksa manusia sebelum dia juga akhirnya nanti akan disiksa. Menteri Jenderal Lucifer punya nama yang sama dengan nama-nama kejahatan atau dosa. Ada menteri perzinahan, ada menteri pembunuhan, keren ya saudara-saudara. Ada menteri korupsi, ada menteri pemurtatan, ada menteri penipuan. Pokoknya nama-nama kejahatan di muka bumi semuanya ada pada mereka. Mereka ini yang mengatur seluruh kerajaan Lucifer di permukaan bumi ini. Bumi sendiri dibagi oleh Lucifer menjadi beberapa bagian. Saya sendiri tidak pasti bagaimana pembagian wilayah di bumi ini. Dalam Alkitab kita bisa melihat ada pemimpin kerajaan Persia, seperti yang pada bagian pertama. Daniel lagi berpuasa, hanya makan sayur-sayuran dan makanan tertentu. Kemudian setelah 3 minggu berpuasa, malaikat Tuhan mau datang menyampaikan kabar tentang akhir zaman. Mungkin Daniel ingin tahu, Tuhan saya mau mati, bagaimana nanti akhir zaman ini. Nah malaikat Tuhan mau datang. Di tengah jalan penguasa kerajaan Persia menghalangi dia dan mereka tiga minggu bertempur. Saudara bayangin 3 minggu bertempur, mungkin kayak cerita film silat ya. Di Indonesia sendiri konon kabarnya diperintah oleh raja yang menyamar sebagai wanita yang tertata di sebuah lautan dan mempunyai kolaborasi dengan salah satu kesultanan di Indonesia yang selalu berpakaian hijau-hijau itu tersebut, saudara. Tentu saja berita ini belum tentu benar, saya mendengarnya dari gosip kiri kanan, ya kayak di Isra TV lah. Tapi pada dasarnya pembagian kekuasaan dari kerajaan iblis hampir sama dengan kerajaan atau pemerintahan yang ada di dunia saat ini. Jadi kepala pemerintahan langsung kepada Lucifer, dan di bawah kepala pemerintahan adalah roh-roh jahat yang menjadi penguasa atau daerah-daerah. Yang jelas penguasa ini punya wilayah yang lebih kecil dari kepala pemerintahnya. Misalnya di Indonesia dibagi oleh iblis menjadi beberapa wilayah, sehingga masing-masing wilayah mempunyai penguasa-penguasa. Penguasa ini mempunyai wilayah dari yang besar sampai yang kecil, sehingga setiap wilayah di muka bumi sampai bagian terkecil pun pasti mempunyai penguasa. Makanya saudara-saudara mungkin di suku-suku terakhir saudara lihat ada pohon-pohon disembah, batu-batu disembah. Itulah kerjaan dari pada iblis. Pada intinya mereka ingin berkuasa, dan
Tuhan memberikan mereka waktu untuk mereka berkuasa atas manusia, sehingga mereka senang dipuji dan disembah. Saya tidak tahu apa senangnya dipuji dan disembah oleh orang ya. Yang paling banyak beroperasi dalam kerajaan iblis adalah roh-roh jahat yang punya tugas mengganggu manusia secara langsung. Roh-roh jahat inilah yang sering membuat kita pusing karena mereka bekerja 24 jam siang dan malam, tidak ada hentinya. Mereka tidak beristirahat ya. Yang namanya roh itu tidak ada tidurnya, tidak ada istirahatnya saudara-saudara. Tubuh ini yang capek, tubuh ini yang lemah. Sedangkan kita manusia punya keterbatasan dalam hal tenaga, sehingga wajar saja kalau suatu ketika kita jatuh menghadapi serangan roh jahat tersebut. Dan yang harus diingat, mereka itu punya kelakuan yang tidak tahu malu. Sudah diusir pasti balik lagi. Benar-benar muka badak atau bahasa Jakartanya urat malunya sudah putus saudara-saudara. Kita saja diusir sekali, kita tidak mau balik lagi. Tapi mereka tidak, mereka akan datang terus sampai kita sama-sama dia masuk neraka. Jadi Anda juga harus mengusir mereka bolak-balik tanpa merasa bosan, sebab sifat mereka sudah dari sononya begitu. Itulah akibatnya jika malaikat jatuh itu tidak diajarin sopan santun. Kalau diajarin pasti mereka ngerti, kalau diusir berarti nggak balik lagi saudara-saudara. Roh-roh jahat itu antara lain roh penipu, roh pencuri, roh penggoda, roh kecanduan, roh zina, roh sambung, roh pembunuh, roh cabul, roh dusta, dan banyak roh-roh jahat lainnya. Anda sebutkan saja setiap nama roh jahat, pasti mereka itu ada. Dan jumlah mereka banyak sekali, sama seperti ketentaraan ya saudara-saudara. Jenderalnya cuma beberapa orang, kemudian turun, kemudian paling akhir banyak prajuritnya paling banyak. Nah, prajurit inilah yang biasa diusir oleh pengusir setan, yang sombongnya minta ampun sudah mengusir setan. Padahal yang mereka usir ialah roh-roh ini, serdadu-serdadu ini yang mereka usir saudara-saudara. Bukan yang tinggi-tinggi, bukan yang pangkatnya sudah tinggi. Kadang-kadang mereka bekerja sendirian, kadang-kadang bekerjasama. Tujuannya cuma agar jiwa manusia binasa, agar manusia tidak menyembah Tuhan. Pokoknya agar manusia masuk ke dalam neraka. Iblis juga tidak mau kalah saudara-saudara dengan Tuhan. Ia membentuk satanic church atau gereja setan. Mungkin saudara-saudara pernah dengar, ada pelawak yang namanya Mongol, pernah jadi aktivis di gereja setan, kemudian dia bertobat, tapi sampai sekarang setannya masih ada di dalam dirinya. Gerejanya sama dengan kita, lambangnya juga salib, hanya salibnya kebalik. Alkitabnya juga ada, hanya Alkitabnya dibuat di bawah ilham roh jahat. Semua yang Tuhan buat di dunia ini ditiru oleh iblis. Bagi saya yang mengherankan, kenapa iblis hanya membuat gereja setan, mengapa iblis tidak membuat masjid setan, vihara setan, atau satanic temple. Coba kalau saudara-saudara tahu, beritahu kepada saya kenapa iblis cuma membuat gereja setan. Kayaknya benci banget sama orang Kristen, benci sampai 7 turunan. Kenapa sama orang Islam tidak? Kenapa orang Buddha tidak? Orang Hindu tidak? Kalau saudara tahu, beritahu kepada saya ya. Nah, itu saya jelaskan tentang maksud kerajaan iblis seperti yang Paulus katakan dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi contohnya begini saudara-saudara ya, sering kita disakiti oleh orang lain dan kita menjadi benci kepada orang tersebut. Seperti yang dikatakan, sakitnya di sini nih. Sebenarnya ada suatu kuasa jahat di balik semua itu yang ingin membuat kita menjadi sakit hati. Kemudian mereka tidak mau mengampuni dan timbul akar pahit di dalam diri kita, yang pada akhirnya malah membuat kita sendiri masuk ke dalam neraka. Jadi saudara-saudara, kalau saudara disakiti, ampuni. Jangan saudara juga merasa sudah suci kudus, jadi tidak pernah merasa berdosa terhadap orang lain, terhadap Tuhan. Kita semua makhluk berdosa, tidak ada satupun yang tidak berdosa. Alkitab berkata semua manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi seperti yang Tuhan Yesus katakan, ampuni. Jangan saudara pendam terus sakit hatinya, nanti jadi kanker. Sebagian besar 90% kanker terjadi karena orang itu decided to follow Jesus.